Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa dengan STAMUK D1 A1 19044, kelas B jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis yang dinaungi oleh Ibu Dr. Wega Gusmiarti Abdullah, SPMP sebagai koordinator mata kuliah. Di mana pada kesempatan video ini saya akan membahas mengenai salah satu alat analisis yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu analisis path atau analisis jalur. Tentunya kita sebagai semester akhir dalam hal untuk menyelesaikan studi kita harus membuat penelitian atau yang bisa disebut dengan skripsi atau tesis, sehingga tentunya mungkin dibutuhkan alat analisis untuk menyelesaikan atau membantu proses pengelolaan data. Jadi mungkin teman-teman setelah menonton video ini ada sedikit pemahaman mengenai salah satu analisis ini, yaitu analisis path yang bisa digunakan dalam penelitian. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, sebelum terlalu jauh kita membahas mengenai analisis path atau analisis jalur, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari analisis path itu sendiri. Jadi, berikut saya telah memaparkan beberapa pendapat para ahli. Di antaranya adalah menurut Robert D. Redford tahun 1993 menyatakan bahwa analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebas yang mempengaruhi variabel tergantungnya tidak hanya secara langsung tapi juga secara tidak langsung. Sementara menurut Paul Veblen tahun 1997 menyatakan bahwa analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikan hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Jadi kedua pendapat ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama ingin melihat sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, maka kita akan selanjutnya membahas mengenai syarat-syarat analisis path. Adapun syarat-syarat dari analisis path adalah yang pertama yaitu data metrik berskala interval. Saya pikir teman-teman sudah memahami bagaimana model skala interval itu, jadi saya tidak perlu menjelaskan terlebih mendalam mengenai skala interval. Kemudian yang kedua yaitu terdapat variabel independen eksogenus dan dependen endogenus untuk model regresi berganda, dan variabel perantara untuk model mediasi, dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran sampel yang memadai. Sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai dengan 1000. Kemudian yang keempat, pola hubungan antar variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau reciprocal. Misalnya contohnya X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X1. Itu adalah salah satu contoh yang tidak boleh dalam penggunaan analisis path. Misalnya juga X1 dan X2 mempengaruhi Y mempengaruhi X1 dan X2. Itu adalah salah satu hal yang tidak boleh dalam analisis path. Kemudian yang kelima adalah hubungan sebab akibat berdasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat analisis path, kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari analisis path ini. Oke, baik. Adapun kelebihan dari analisis path yang pertama yaitu kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Kemudian yang kedua, kemampuan pemodelan beberapa variabel, mediator atau perantara. Yang ketiga yaitu kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat dilihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat atau causal relation seperti pengaruh langsung direct effect dan pengaruh tidak langsung indirect effect. Itulah kelebihan dari analisis path. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari analisis path. Adapun kekurangan dari analisis path diantaranya adalah yang pertama yaitu tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Yang kedua yaitu analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga yaitu analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator satu variabel laten. Yang keempat, karena analisis jalur merupakan perpanjangan dari regresi linear berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti, yaitu uji asumsi klasik. Di antaranya terdiri dari uji multikoordinaritas, heteroskedastisitas, kemudian uji autokorelasi, kemudian yang keempat adalah uji normalitas. Nah, setelah itu yang kelima adalah
Sebab akibat dalam model hanya bersifat searah atau one direct, tidak boleh bersifat timbal balik atau reciprocal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai langkah-langkah dalam metode analisis path atau analisis jalur. Adapun langkah-langkah analisis jalur, yang pertama itu menggambarkan model. Dalam penggambaran model ini kita harus memperhatikan mengenai teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, merumuskan hubungan matematis. Jalur satu hubungan kausal antara X1 dengan X2. X2 sama dengan P1 kali X1 tambah PM kali Rm, di mana untuk keterangannya P1 adalah koefisien jalur X1 dengan X2. PM adalah koefisien residual yang dihitung dengan menggunakan rumus PM sama dengan akar 1 kurang RK P pangkat 2. Yang selanjutnya jalur 2, hubungan kausal antara X1, X2 dengan X3. X3 sama dengan P2 kali X2 tambah P3 kali X1 tambah PKK kali RKK, di mana untuk keterangannya P2 adalah koefisien jalur X1 dengan X3, sementara P3 adalah koefisien jalur X2 dengan X3. Untuk keterangan dari PKK adalah koefisien residual yang dihitung dengan menggunakan rumus PKK sama dengan akar 1 kurang RKK pangkat 2. Yang selanjutnya jalur 3 itu hubungan kausal antara X1, X2, X3 dengan Y, di mana rumus Y adalah sama dengan P4 kali X3 tambah P5 kali X2 tambah P6 kali X1 tambah PK kali RK, di mana untuk keterangannya P4 adalah koefisien jalur X3 dengan Y, P5 adalah koefisien jalur X2 dengan Y, P6 adalah koefisien jalur X1 dengan Y. Sementara itu untuk PK adalah koefisien residual yang dihitung dengan menggunakan rumus PK sama dengan akar 1 kurang RK pangkat 2. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu menafsirkan hasil pengolahan data. Koefisien regresi standar atau beta yang berfungsi sebagai koefisien jalur, di mana untuk koefisien jalur ini disimbolkan dengan P. Yang selanjutnya itu nilai F hitung sebagai uji model pada taraf signifikan alfa 5% atau 0,05. Berarti dalam hal ini tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, selanjutnya yaitu nilai T hitung untuk masing-masing beta atau koefisien jalur yang menunjukkan signifikan koefisien jalur yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh jurnal yang menggunakan analisis jalur atau analisis path dalam proses pengolahan datanya. Oke, pada kesempatan ini saya menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pekerja, Motivasi, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus di PT Perusahaan Listrik Negara, Persero, Distribusi Jatim, Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai langkah-langkah dalam analisis path, yang pertama itu menggambarkan model. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam penggambaran model dan kebetulan digunakan pada jurnal yang saya jadikan sebagai contoh dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan metode analisis path. Selanjutnya, hasil analisis path pada contoh jurnal yang saya gunakan di poin 1, struktur pertama X1 terhadap X2, pengaruh variabel karakteristik pekerja X1 terhadap motivasi X2. Dalam hasil analisis regresi kita bisa melihat bahwa diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,150 dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T hitung sebesar 3,249 sementara T tabelnya hanya sebesar 1,960 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 sementara untuk tingkat kesalahannya adalah sebesar 0,05. Artinya karakteristik pekerja teruji berpengaruh terhadap motivasi. Jadi jika semakin tinggi karakteristik pekerja yang akan menyebabkan tingginya motivasi kerja karyawan. Nah, selanjutnya koefisien determinasi atau R2 yaitu sebesar 0,076. Artinya karakteristik pekerja memberikan sumbangsi atau kontribusi sebesar 7,6% terhadap motivasi kerja. Selanjutnya struktur kedua X1 dan X2 terhadap X3 atau pengaruh variabel karakteristik pekerja X1 dan motivasi X2 terhadap kepuasan X3. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung yang ini sebesar 31,436, lebih besar dari F tabel yang hanya sebesar 3,00 dengan probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model dapat menjelaskan pengaruh karakteristik pekerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja.
Karakteristik pekerja dan motivasi memberikan kontribusi sebesar 32,9%. Di sini kita lihat R-square-nya adalah sebesar 0,329, atau kalau dipersenkan sebesar 32,9% terhadap variasi perubahan kepuasan kerja. Selanjutnya, hasil uji parsial atau uji T dapat diketahui karakteristik pekerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan atau T hitung. Di sini kita lihat T hitungnya adalah sebesar 1,638, sementara T tabelnya kita lihat sebesar 1,960. Dengan probabilitasnya sebesar 0,104 atau lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05. Sementara itu, motivasi teruji berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kita lihat nilai T hitungnya sebesar 7,008, sementara T tabel sebesar 1,960. Sementara probabilitasnya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Atau lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya, struktur ketiga X1, X2, dan X3 terhadap Y. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung yang ini yaitu sebesar 43,182, lebih besar dari F tabel yang hanya sebesar 2,60. Dengan probabilitas sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan model dapat menjelaskan pengaruh karakteristik pekerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja. Selanjutnya, hasil uji T atau uji parsial dapat diketahui karakteristik pekerja memiliki pengaruh dengan probabilitas sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,5. Motivasi memiliki pengaruh sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,5. Begitu juga dengan kepuasan kerja teruji berpengaruh terhadap kinerja dengan probabilitas sebesar 0,020, lebih kecil dari 0,05. Setelah kita melakukan analisis regresi, langkah selanjutnya adalah memasukkan semua nilai yang telah kita dapatkan dalam proses regresi sebelumnya, yaitu nilai koefisien regresi atau koefisien beta. Di sini kita lihat semua nilainya sudah dimasukkan. Namun, dekomposisi statistik yang sebagaimana disajikan pada gambar ini, terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan, yaitu antara karakteristik pekerja X1 dengan kepuasan kerja X3, atau dalam hal ini adalah P3, karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dibandingkan tingkat kesalahan. Kemudian nilai T hitungnya lebih kecil dibandingkan T tabel, sehingga dikatakan tidak signifikan. Nah, sementara itu untuk jalur P1, P2, P4, P5, P6 memiliki pengaruh atau teruji signifikan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman bingung kenapa jalur karakteristik pekerja dengan kepuasan kerja dihilangkan. Karena sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa karena nilai probabilitasnya lebih besar dibandingkan tingkat kesalahan. Kemudian nilai T hitungnya lebih kecil dibandingkan T tabel, sehingga dikatakan tidak signifikan. Karena pada dasarnya kalau dalam analisis path atau analisis jalur, apabila nilainya tidak signifikan maka tidak dimasukkan dalam model analisis jalur. Nah, selanjutnya yaitu variabel karakteristik individual, yang ini dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui 3 jalur, yaitu jalur pertama P1X1 ditambah P2X2 ditambah P4X3, di mana nilainya adalah 0,275 ditambah dengan 0,528, kemudian ditambah lagi dengan 0,179, sehingga mempengaruhi kinerja. Kemudian jalur kedua yaitu yang ini P1 dengan nilai sebesar 0,275, kemudian ditambah dengan nilai P2 yaitu dengan nilai 0,483 X2. Selanjutnya jalur ketiga yaitu karakteristik pekerja P1X1 dengan nilai 0,237, sehingga mempengaruhi kinerja. Selanjutnya yaitu variabel motivasi. Sedangkan variabel motivasi dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui 2 jalur, yaitu jalur pertama P5X5, yaitu yang ini dengan nilai 0,483, sehingga mempengaruhi kinerja. Nah, kemudian jalur kedua
dengan persamaan P2X2 ditambah P4X4. Yang ini P2 0,528 ditambah dengan P4 0,179X4. Oke, berikutnya berdasarkan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung dapat diketahui bahwa karakteristik pekerja dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui 3 jalur, yaitu sebagai berikut. Pengaruh langsung karakteristik pekerja terhadap kinerja dengan koefisien jalur P sama dengan 0,237. Kenapa dikatakan berpengaruh langsung? Karena karakteristik pekerja langsung mempengaruhi kinerja. Kita lihat jalurnya di sini, langsung ke kinerja. Kemudian yang kedua, pengaruh tidak langsung karakteristik pekerja terhadap kinerja melalui motivasi dengan koefisien jalur P sama dengan 0,133. 0,133 dari mana? Itu 0,133 dari hasil perkalian antara 0,275 kemudian dikalikan dengan 0,483. Itu dikatakan, kemudian kenapa dikatakan berpengaruh tidak langsung? Karena karakteristik pekerjaan terlebih dahulu melewati motivasi baru bisa ke kinerja. Nah, yang ketiga, pengaruh tidak langsung karakteristik pekerja terhadap kinerja melalui motivasi dan kepuasan dengan koefisien jalur P 0,026. Ini nilainya didapatkan dari hasil perkalian, yaitu 0,275 dikalikan dengan 0,528 dikali dengan 0,179, sehingga nilainya didapatkan sebesar 0,026. Kemudian motivasi dalam pengaruh kinerja dapat melalui 2 jalur, yaitu pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0,483. Ini adalah pengaruh langsungnya, yaitu kita bisa lihat di sini langsung mempengaruhi kinerja, motivasi langsung mempengaruhi kinerja dengan nilai 0,483. Selanjutnya pengaruh tidak langsung, yaitu melalui kepuasan kerja dengan koefisien jalur sebesar 0,095. Ini juga didapatkan dari hasil perkalian antara 0,528 dikali dengan 0,179, sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,095. Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,278. Yang kedua, karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,237. Yang ketiga, koefisien jalur memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dengan koefisien jalur sebesar 0,528. Yang keempat, motivasi kerja memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,483. Yang kelima, yaitu karakteristik pekerjaan dalam mempengaruhi kinerja karyawan melalui 3 jalur, yaitu karakteristik pekerjaan mempengaruhi kinerja karyawan melalui motivasi dan kepuasan. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan mempengaruhi kinerja karyawan melalui motivasi. Kemudian selanjutnya, karakteristik pekerjaan berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kemudian yang keenam adalah di antara jalur hubungan kausal variabel karakteristik pekerjaan terhadap kinerja, jalur yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja adalah jalur langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan data, dan kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya hanya manusia biasa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkesempatan menonton video ini dan mungkin bisa memberikan sedikit tambahan wawasan mengenai analisis path atau analisis jalur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.